Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Kecerdasan Buatan, Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Kami akan menjelaskan mengenai implementasi algoritma Dijkstra pada penentuan jalur mudik berdasarkan biaya, jarak, dan juga waktu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salna Putri Desvinta. Saya Naura Eftina Azifa. Dan saya Yuni Puji Lestari. Baik, untuk kesempatan pada kali ini adalah hal yang melatar belakangi penelitian kami adalah tentang perantau yang akan melakukan mudik. Merantau sendiri seringkali dilakukan seseorang untuk bekerja hingga menempuh pendidikan. Pada momen tertentu seperti libur lebaran atau libur akhir tahun, mereka akan menghabiskan waktunya untuk mudik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angka kepemilikan kendaraan bermotor, persentase pemudik ini menjadi semakin meningkat. Nah, dengan peningkatan hal tersebut muncul masalah baru, yaitu kemacetan. Permasalahan yang ada mengakibatkan pemudik untuk memilih jalur yang lebih efektif dan efisien. Jalur yang efektif dan efisien di sini yang dimaksud adalah jalur dengan jarak dengan waktu tempuh yang singkat dan biaya yang minim. Untuk menentukan jarak yang efisien dan efektif ini dapat digunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahan pencarian rute terpendek. Oleh karena itu, kelompok kami menggunakan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian kami. Pada kasus yang pertama, algoritma Dijkstra akan diterapkan untuk mencari rute dari Malang ke Semarang yang memiliki biaya paling minim. Nah, di sini ada warna merah. Warna merah ini merupakan bobot yang melalui jalur tol, dan untuk bobot yang berwarna biru, dia melalui jalur biasa. Biaya yang saya sebutkan tadi itu meliputi biaya bensin dan tol. Apabila jalurnya itu hanya melalui jalur biasa, maka biaya tol itu bisa diabaikan. Tadi kan kita mau dari Malang ke Semarang, jadi kita tetapkan Malang itu simpul Malang sebagai titik awal dan Semarang sebagai tujuan kita atau sebagai titik akhir. Nah, langkah pertama kita lihat dari graf. Dari simpul Malang ini, simpul mana saja yang terhubung langsung, yaitu simpul Batu dan Sidoarjo. Dari Malang ke Batu itu bobotnya 13.400. Sedangkan dari Malang ke Sidoarjo, dia itu melalui dua jalur biasa dan jalur tol. Untuk jalur biasa, dia bobotnya 53.000, dan untuk jalur tol, bobotnya 117.700. Kemudian, kita tuliskan ke tabel. Dari Malang ke Batu, itu tadi 13.400. Dari Malang ke Sidoarjo, nah ini kan tadi ada dua jalur kan, ada tol dan biasa. Kita tuliskan mana yang paling minim bobotnya, yaitu melalui jalur biasa sebesar 53.000. Kemudian kan ada Batu sama Sidoarjo, kita pilih nilai mana yang paling minim, kemudian kita beri tanda. Yang paling minim kan ini adalah Batu ya, 13.400, berarti kita tandai. Kemudian Batu ini kita jadikan sebagai rute selanjutnya. Kita kembali ke graf. Nah, Batu itu hanya terhubung dengan Kediri melalui jalur biasa dengan bobot sebesar 66.600. Sehingga kita tuliskan ke tabel. Dari Batu menuju Kediri. Nah, tadi kan berarti di sini tuh terdapat 80.000 berdasarkan hasil dari Malang menuju Batu menuju Kediri. Kita jumlahkan tadi bobot-bobotnya. Nah, untuk Sidoarjo itu bobotnya kita turunkan tetap meskipun dia tidak dilalui. Tadi kan ada yang belum tertandai, ada Sidoarjo dan Kediri. Kita pilih yang paling minim yang mana? Nah, kita tahu kan yang paling minim itu adalah Sidoarjo sebesar 53.000. Sehingga Sidoarjo ini bisa kita jadikan sebagai rute selanjutnya. Sidoarjo ini terhubung langsung dengan Mojokerto dan Surabaya. Dari Sidoarjo ke Mojokerto itu terhubung hanya melalui satu jalur, yaitu jalur biasa dengan bobot 28.100. Dan untuk Sidoarjo ke Surabaya dia melalui dua jalur juga, dari jalur tol dan jalur biasa. Jalur tol itu
dengan bobot 15.800, sedangkan untuk jalur yang biasa bobotnya 19.900. Kemudian kita tuliskan lagi ke tabel. Nah, kita kan dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ke Mojokerto itu berarti dari bobot Malang, Sidoarjo ke Mojokerto kita jumlahkan menghasilkan 81.100. Dan untuk Sidoarjo ke Surabaya tadi kan melalui 2 jalur. Kita pilih yang paling minim, yaitu yang jalur biasa. Sehingga kita jumlahkan dari Malang, Sidoarjo ke Surabaya melalui jalur biasa menghasilkan 68.800. Nah, tadi kan ada Surabaya, Mojokerto, Kediri, tetap ya kita tuliskan. Yang paling minim yang mana? Nah, yang paling minim itu adalah yang Surabaya sebesar 68.800. Sehingga ternyata yang paling minim itu adalah Kediri ya, sebesar 80.000. Nah, kita lanjut ke Kediri. Kediri itu terhubung sama Nganjuk melalui satu jalur biasa dengan bobot 27.700. Kemudian kita tuliskan ke tabel. Berarti dari Nganjuk ini merupakan hasil penjumlahan dari Malang, Batu, Kediri, Nganjuk menghasilkan 107.700. Tadi kan yang belum diberi tanda itu ada nih, Gresik, Nganjuk, dan Mojokerto. Mana yang paling minim? Yang paling minim adalah Mojokerto sebesar 81.100. Sehingga Mojokerto kita jadikan sebagai rute selanjutnya. Nah, Mojokerto ini terhubung dengan Gresik dan Jombang. Dari Mojokerto ke Jombang itu melalui jalur biasa dengan bobot sebesar 22.500. Sedangkan dari Mojokerto ke Gresik dia melalui 2 jalur, yaitu biasa dan tol dengan tarif 30.700 untuk jalur biasa dan 90.300 untuk jalur tol. Kemudian kita ulangi langkahnya, kita kembali ke tabel. Dari Mojokerto tadi kan ke Jombang, berarti kita jumlahkan dari Malang, Batu hingga ke Jombang itu menghasilkan 103.600. Kemudian untuk Mojokerto ke Gresik itu kan yang paling minim tadi biayanya yang jalur biasa, sehingga kita jumlahkan dari Malang, Sidoarjo, kita lihat tabel saja ya, dari Malang menuju Sidoarjo menuju Mojokerto kemudian ke Gresik itu menghasilkan 85.100. Nah, tadi kan kita kemudian memilih nilai mana yang paling kecil atau yang paling minimal, yaitu kita pilih Gresik sebesar 85.100. Sehingga Gresik kita jadikan sebagai rute selanjutnya. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu adalah sama-sama langkah sebelumnya, jadi kita melakukan pengulangan. Jadi setelah Gresik kita melalui Jombang, kemudian Nganjuk, Lamongan, Madiun, dan seterusnya hingga kita mencapai Demak. Nah, di Demak ini semua kota sudah tertandai, berarti itu artinya algoritma Dijkstra sudah selesai. Sekarang kita mau menentukan rute mana nih yang dapat dilalui dengan menghabiskan biaya yang paling sedikit. Nah, ini Semarang biaya paling sedikitnya itu adalah 315.900 rupiah. Berarti dari Semarang kita pergi ke Demak. Dari Semarang kita ke Demak, karena hanya satu jalur saja berarti kita langsung ke Kudus, Pati, kemudian ke Rembang, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Nah,
Dari Gresik ini kan ada persimpangan nih, kita mau ke Mojokerto kah atau ke Surabaya? Kita bisa lihat di tabel. Dari Gresik kita bisa langsung pergi ke Surabaya yang paling sedikit nilainya. Berarti lanjut, tadi dari Gresik kita ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ada persimpangan lagi ke Mojokerto kah atau ke Sidoarjo. Berarti dari Surabaya kita bisa langsung menuju Sidoarjo, dan dari Sidoarjo kita bisa langsung menuju ke Malang, sehingga diperoleh rutenya kita balik ya. Berarti dari Malang ke Semarang itu bisa melalui Malang, Sidoarjo. Nih, dari Malang ke Sidoarjo melalui jalur biasa. Dari Sidoarjo ke Surabaya kita bisa melalui jalur tol. Dari Surabaya Gresik itu melalui jalur biasa. Dari Gresik Lamongan itu biasa juga. Dari Lamongan Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang karena hanya satu jalur yaitu jalur biasa, hingga titik akhirnya itu Semarang. Dari rute ini kita dapat diketahui biaya yang dihabiskan yaitu sebesar 315.900. Baik, untuk kasus selanjutnya yaitu penerapan algoritma Dijkstra pada berdasarkan jarak. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait algoritma Dijkstra berdasarkan biaya. Selanjutnya kita lihat dari jarak masing-masing simpul ke simpul lainnya. Di sini di grafik ini kita sudah menyajikan simpul-simpulnya di setiap sisi, menyajikan jarak-jaraknya di setiap sisi, di mana di sini untuk yang berwarna biru itu untuk jalur yang melewati tol. Sedangkan untuk yang warnanya oranye itu kita gunakan untuk jalur yang melalui jalur biasa. Di sini kita akan menentukan jalur pemudik dari Malang ke Semarang. Nah, langkah pertama yang kita lihat adalah kita memilih titik awalnya. Titik awalnya yaitu Malang, karena kita mudik dari Malang ke Semarang. Jadi kita lihat Malang terhubung langsung dengan Batu dan Sidoarjo. Untuk jarak dari Malang ke Batu besarnya adalah 17,4 km. Malang ke Sidoarjo ada dua, yaitu 68,8 dan 71,1 km. Nah, kemudian karena di sini kita menggunakan algoritma Dijkstra, kita mengambil jarak yang paling kecil. Tapi dari sini kita bisa tentukan untuk Batu simpulnya akan berbobot 17,4 dan untuk Sidoarjo akan berbobot 68,8 km. Hal itu karena 68,8 itu lebih kecil dari 71,1 sehingga bobotnya menjadi 68,8. Kemudian ketika kita sudah menemukan bobot dari Batu dan Sidoarjo, kita bisa tuliskan di tabel seperti ini, di mana Malang ini menjadi titik awal sehingga dia akan bernilai 0, dan titik-titik yang belum kita ketahui bobotnya akan kita tuliskan dengan simbol tak hingga. Dari semua simpul yang belum dilalui, kita akan memilih satu simpul yang paling kecil nilainya, yaitu Batu, untuk mulai simpul di rute berikutnya. Nah, di sini ketika kita sudah memilih Batu, kita akan melihat lagi apakah Batu terhubung dengan kota mana saja. Di sini kita tahu kalau Batu terhubung dengan Kediri, di mana jaraknya adalah 86,5 km. Selanjutnya, untuk menentukan berapa banyak bobot yang ada di Kediri, kita harus menambahkan bobot sebelumnya dengan bobot yang ke Kediri ini tadi. Kan tadi bobot yang paling minimal itu 17,4, sehingga kita tambahkan dengan Kediri yaitu 86,5, sehingga dia akan menghasilkan bobot di Kediri sebesar 103,9. Nah, dari sini kan kita sudah tahu kalau misalkan kita sudah melewati titik tersebut, melewati kota tersebut, kita tidak akan melewati kota itu lagi, sehingga ini nanti ke bawahnya itu akan sama terus, dan ini akan dinobatkan sebagai simpul yang paling minimal dari si simpul itu tadi. Kemudian dari simpul-simpul yang sudah kita temukan titik-titiknya, kita temukan bobot-bobotnya, kita bisa lihat bahwa
di sini Sidoarjo memiliki bobot yang paling kecil dibandingkan bobot lainnya, sehingga kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu memilih Sidoarjo sebagai simpul mulai selanjutnya. Nah, setelah itu diteruskan hingga dia menemukan di sini adalah Mojokerto sebagai yang terhubung dengan Sidoarjo. Nah, nanti sama dengan menambahkan dan diambil nilai paling minimum dari titik sebelumnya, bobot sebelumnya dengan bobot yang sudah ditemukan, dan seterusnya hingga nanti itu kita akan mendapatkan tabel seperti berikut. Nah, nanti untuk ketika kita melihat tabel ini, kan di akhir untuk Semarang itu kan nanti dia akan terhubung dengan 2 titik, yaitu Salatiga dan Demak. Nah, secara singkat nanti itu Salatiga kita akan menemukan bobot ke Semarangnya itu sebesar 413,8, sedangkan ketika kita melihat Demak ke Semarang itu bobotnya menjadi 400,6, sehingga untuk bobot yang akan diambil adalah bobot yang paling rendah karena kita menggunakan algoritma Dijkstra itu tadi. Jadi kita memperbarui tabel ini ketika kita menuliskan lagi di baris paling bawah yaitu Semarang, dia akan diambil yang paling bawah dengan titik simpul yang sebelumnya itu adalah kota Demak gitu. Sehingga nanti kita akan untuk mempermudah menentukan rute dari tabel ini, kira-kira kan ini kan sudah ketemu dia untuk Batu 17,4, bobotnya 17,4, Sidoarjo 68,8 dan seterusnya sampai Semarang kita tentukan sebagai 400,6. Nah, di sini kan tapi kita bingung bagaimana kita cara menentukan apakah dia akan lewat dari Semarang ke Demak, ke Kudus dan seterusnya, atau dia akan lewat Salatiga gitu kan, karena kita punya 2 rute yang tadi di awal ini tadi. Nah, di sini kita kan punya rute seperti ini. Kita kan tidak tahu apakah dia akan melewati Semarang yang jalur tol atau Semarang yang jalur biasa, atau dia akan melalui Demak. Sehingga untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan tabel kesimpulan dari rute yang sudah kita dapatkan seperti ini. Jadi di sini tabelnya itu membahas tentang simpul kita memulai dan bobot minimal mereka sama simpul sebelumnya. Jadi misalkan kita punya Malang kan sebagai titik utama kita. Nah, karena kita mulai dari Malang, otomatis dia tidak punya simpul sebelumnya dengan bobot minimalnya yaitu 0. Kita sudah tentukan di awal. Kemudian untuk Batu, dia memiliki bobot minimalnya itu yang paling kecil 17,4. Kemudian untuk simpul sebelumnya Batu yaitu Malang di grafik yang sudah kita punya. Kemudian untuk Sidoarjo, kita juga kan Sidoarjo itu sebenarnya bisa lewat dari Batu ke Kediri, ke Nganjuk, ke Madiun, atau ke Jombang, Mojokerto, kemudian kembali ke Sidoarjo. Tapi karena dia tidak minimal, sehingga kita ambil yang paling kecil, yaitu bobotnya dari Malang ke Sidoarjo melalui jalur biasa, yaitu 68,8. Kemudian di sini sudah kita tentukan semuanya. Kita lihat dari belakang. Jadi untuk menentukan rutenya kita melihatnya itu dari belakang, yaitu dari titik tujuan kita, di mana kita itu tujuannya kan dari Malang ke Semarang. Jadi kita lihat dari Semarang. Nah, Semarang ini memiliki bobot minimal 400,6, di mana simpul sebelumnya itu Demak. Nah, karena simpul sebelumnya Demak, sehingga kita mengecek Demak ini dengan bobot minimal sekian, itu simpul sebelumnya apa, dan itu berlaku terus sampai mundur dan hingga sampai ke Malang. Sehingga untuk nanti hasil akhir dari perjalanan kita mundur dari Malang ke Semarang, dari Semarang ke Malang, itu kita akan mendapatkan Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Sehingga untuk melihat apakah bagaimana
rute dia sepanjang 400,6 km dari Malang ke Semarang, kita bisa balik rute tadi. Jadinya dari Malang ke Sidoarjo lewat jalan biasa, Surabaya lewat tol, Gresik lewat tol, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Demak, dan Semarang. Jadi kita bisa menentukan jarak menggunakan algoritma Dijkstra dan menemukan rute demikian. Kemudian selanjutnya adalah kasus ketiga, penerapan algoritma Dijkstra pada rute Malang menuju Semarang dengan berdasarkan bobot waktu tempuh. Ini merupakan graf berbobot yang menunjukkan keterhubungan antar kota dari rute Malang menuju Semarang, di mana bobot-bobotnya itu merupakan waktu tempuh jalur tol dan juga jalur biasa yang diambil dari aplikasi Google Maps. Baik, selanjutnya langsung menuju ke langkah-langkah penerapan algoritma Dijkstranya. Jadi langkah pertama itu kita tentukan terlebih dahulu simpul awalnya itu kota mana. Nah, simpul awalnya itu adalah kota Malang, karena kan kita mau mencari rute perjalanan dari Malang menuju ke Semarang, sehingga simpul awalnya adalah Malang. Kita state simpul awal ini itu berbobot 0, dan untuk simpul lainnya itu adalah berbobot tak hingga. Kita tuliskan juga semua kota-kotanya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke grafnya. Kita lihat Malang ini dia terhubung dengan kota mana. Ternyata Malang terhubung dengan Sidoarjo melalui dua jalur tol dan juga jalur biasa. Di mana jalur tol itu waktu tempuhnya 60 menit dan jalur biasa itu waktu tempuhnya 90 menit. Kemudian untuk Batu, Malang terhubung dengan Batu itu melalui jalur biasa dengan bobotnya itu 27. Kita tuliskan di tabel. Di tabel, Batu kita tuliskan bobotnya yaitu 27 dan Sidoarjo itu 60. Pemilihan bobot Sidoarjo ini adalah kita memilih bobot yang paling minimum yaitu 60 melalui jalur tol. Selanjutnya, kita pilih bobot antara Batu dan Sidoarjo mana yang paling minimum. Ternyata yang paling minimum adalah Batu dengan bobot 27 menit. Selanjutnya, kita pilih Batu sebagai rute selanjutnya. Kita kembali lagi ke grafnya. Batu ini dia terhubung kemana? Ternyata Batu terhubung ke Kediri dengan jalur biasa dengan waktu tempuh 147 menit. Jadi kita bisa tuliskan lagi di tabel. Rute menuju Kediri itu bobotnya berapa? Kita jumlahkan dari Malang menuju Batu dan dari Batu menuju Kediri, sehingga bobot totalnya menjadi 174. Dan untuk Sidoarjo kita tetap tuliskan dia 60 bobotnya. Kemudian dari Sidoarjo dan Kediri sebagai kota yang belum tertandai, kita lihat bobot mana yang paling minimum. Ternyata adalah bobotnya Sidoarjo dengan bobot 60. Kita pilih Sidoarjo sebagai rute selanjutnya. Kita bisa kembali lagi ke grafnya. Kita lihat Sidoarjo. Ternyata Sidoarjo terhubung dengan Surabaya melalui dua jalur tol dan juga jalur biasa. Jalur tol membutuhkan waktu 30 menit dan jalur biasa membutuhkan waktu 33 menit. Kemudian Sidoarjo dan Mojokerto hanya ada satu jalur, yaitu jalur biasa dengan waktu tempuh 71 menit. Kemudian kita bisa tuliskan di tabel selanjutnya, Surabaya itu merupakan berarti bobotnya adalah bobot total dari Malang menuju Sidoarjo menuju Surabaya, bobot totalnya 90. Dan Mojokerto bobot totalnya adalah dari Malang menuju Sidoarjo dan menuju Mojokerto, bobot totalnya adalah 131. Untuk Kediri kita tetap tuliskan 174 bobotnya. Dan untuk kota yang lain kita tuliskan tak hingga. Dari Surabaya, Mojokerto, dan Kediri kita pilih bobot mana yang paling minimum. Ternyata bobot yang paling minimum adalah Surabaya dengan bobot 90. Kita pilih Surabaya sebagai rute selanjutnya. Kemudian kita kembali ke graf. Kita lihat Surabaya. Surabaya ini terhubung kemana? Surabaya terhubung ke Gresik dan juga ke Mojokerto. Ke Gresik dia bisa melalui dua jalur tol dan juga biasa, di mana untuk jalur tolnya itu waktunya 43 menit dan jalur biasa 65 menit. Kemudian dari Surabaya menuju Mojokerto kita pilih ada dua jalur lagi,
jalur tol 71 menit dan jalur biasa 77 menit. Sehingga untuk pembobotan total Surabaya menuju Gresik kita pilih yang jalur tol yaitu 41 menit dan Surabaya menuju Mojokerto adalah 71 menit. Nah, kemudian kita tuliskan di Gresik, bobot total dari Malang menuju Sidoarjo, menuju Surabaya, dan menuju Gresik. Bobot totalnya menjadi 133 menit. Dan untuk jalur Mojokerto, kita pilih lagi. Mojokerto kan punya 2 jalur berarti. Dari Malang menuju Sidoarjo, menuju Mojokerto. Itu bobotnya 131. Dan ada jalur lagi dari Malang menuju Sidoarjo, menuju Surabaya, dan menuju Mojokerto. Bobot totalnya adalah 90/60, yaitu 150. Kita pilih dari 131 dan juga 150 mana yang paling minimum? Ternyata yang paling minimum adalah 131. Maka kita tuliskan dia di sini 131. Apabila yang paling minimum nantinya adalah jalur yang lebih panjang seperti Malang menuju Sidoarjo, menuju Surabaya, menuju Mojokerto, yang kita tulis tetap yang bobot yang paling minimum. Karena Dijkstra itu mencari bobot yang paling minimum. Seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, kita tetap lanjutkan dengan pencarian yang sama, mencari nilai minimum seperti itu, hingga nanti menuju akhir kota tujuan kita yaitu kota Semarang. Sehingga nantinya rute yang akan dilalui adalah Mojokerto, Gresik, Kediri, Jombang, Lamongan, kemudian Nganjuk, Tuban, Madiun, Ngawi, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Salatiga, dan Demak. Di sini Demak adalah kota terakhir yang tertandai. Sehingga akhir dari algoritma Dijkstra ini adalah ketika semua kota itu sudah tertandai, yaitu ada di baris paling akhir. Ini adalah nilai minimum semua bobot dari setiap simpul. Dan Semarang memiliki bobot paling minimum adalah 569. 569 ini ada di rute yang Salatiga. Sehingga untuk melihat rute mana yang paling minimum dari Malang ke Salatiga kita bisa berjalan mundur. Kita bisa lihat grafnya. Jadi dari kita pilih jalur yang Salatiga yang paling minimum. Semarang menuju Salatiga melalui jalur tol, kemudian Salatiga menuju Surakarta menggunakan jalur tol, Surakarta menuju Sragen menggunakan jalur tol, Sragen menuju Ngawi menggunakan jalur tol, Ngawi menuju Madiun menggunakan jalur tol, kemudian Madiun ke Nganjuk menggunakan jalur tol. Nah, dari Nganjuk ini mungkin akan bingung mau milih yang Jombang atau yang Kediri, sehingga kita bisa lihat di tabel terakhir. Untuk jalur Nganjuk itu bobot minimumnya adalah 237. Kita lihat 237 itu melalui jalur Kediri. Sehingga yang kita pilih adalah jalur Kediri. Kemudian dari Kediri menuju ke Batu, dan dari Batu kita menuju ke Malang. Oleh karena itu, itulah rute minimum menurut algoritma Dijkstra. Kalau kita balik, berarti rutenya apabila dari Malang menuju Semarang itu adalah Malang menuju Batu dengan waktu 27 menit, kemudian Batu menuju Kediri, Kediri menuju Nganjuk, Nganjuk menuju Madiun melalui jalur tol, Madiun menuju Ngawi dengan jalur tol, Ngawi dengan Sragen melalui jalur tol, Sragen menuju Surakarta melalui jalur tol, Surakarta menuju Salatiga melalui jalur tol, dan yang terakhir Salatiga menuju kota tujuan yaitu Semarang dengan jalur tol. Sehingga bobot minimumnya adalah 569 atau waktu tempuh Malang ke Semarang adalah 569 menit dengan rute yang sudah saya sebutkan, atau waktunya adalah 9 jam lebih 29 menit. Baik, dari ketiga kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini kan tadi kan pemudik itu akan cenderung lebih memilih untuk mempertimbangkan 3 rute, menurut jarak yang paling pendek, menurut biaya yang paling minim, dan menurut waktu yang paling singkat. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau untuk
penerapan algoritma Dijkstra di biaya dan juga jarak, kita akan cenderung melewati rute bagian utara, yaitu Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan seterusnya sampai Semarang. Sedangkan kalau kita mempertimbangkan waktu yang lebih singkat, kita akan cenderung melewati jalur selatan, yaitu Malang, Batu, Kediri, Nganjuk, Madiun, dan seterusnya sampai Semarang. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pemudik itu punya banyak pilihan. Apakah dia ingin jarak yang lebih singkat, atau waktu yang lebih singkat, atau mungkin dengan biaya yang lebih minim. Jadi, tidak pasti untuk yang setiap jaraknya singkat, dia akan lebih murah, atau jaraknya dia singkat dan waktunya lebih cepat itu belum tentu. Gitu. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.